Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban.
Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi kenjenengan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentrok pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah, Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentrok pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masalah lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini Tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya
minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Proses ya. Terus keduanya? Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. Ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Bu Riana, terus ya Bu Riana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau apa, mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya, memang mereka apa yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan buka. ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Disuruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih ya, utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya.
Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenengan gitu. ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Iya. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini Tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh
Tapi itu sempat dibawa pulang bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka, mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang paling asik bilang gitu. Oh, Tapi kan ya bukan kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? kurang paham ya saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya
dia minta maaf, tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu, enggak. Dan uang itu tidak berkurang Rp1 pun Bu ya, masih ya, utuh ya. Rencana mau dikembalikan Bu. Dan berharap kasus ini terus berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi.
Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau takut mungkin Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya bulan September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya?
Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut ya Bu Riana, terus ya Bu Riana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih Bu, yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso,
juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca katanya. Kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini tidak ada percakapan kalau Pak RT.
Kejepit Kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu? Ya udah dibawa ke rumah sakit. Oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya bulan September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka, mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang buka. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang
Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada. Sama anak gitu aja? Sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu, enggak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil.
Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan?
Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut ya Bu Riana, terus ya Bu Riana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu.
Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Iya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya, karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau takut mungkin Kalau yang pas
Pak RT kesini itu sama polisi ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. seperti itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham itu ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima.
Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu nggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu? Ya udah dibawa ke rumah sakit. Oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal.
ketemu Hmm. pakai seragam, Hmm. pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang buka. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Mm-mm. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Hmm. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo.
Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan To Cahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya, karena misal kebentur pintu kok masa lebam
hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih Bu pas dibawa ke rumah sakit itu Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau Takut mungkin. iya. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini Tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam. Pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember. Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal ini ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka, mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Dinesen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke.
Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Duh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu nggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor,
Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenengan gitu. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masalah lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit Tepat. minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang.
Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang paling asik bilang gitu. Oh, Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih ya, utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam.
Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu, dari polisi sendiri?
mau memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya Bu ya, karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih Bu pas dibawa ke rumah sakit itu Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit Tepat. minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal ini Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka, mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang paling asik bilang gitu. Oh, Tapi kan ya bukan kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? kurang paham ya saya. Novemberan itu.
Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Intinya minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Dan uang itu tidak terkurang Rp1 pun Bu ya? Masih ya, utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut.
Selain Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenan gitu katanya. gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca katanya. Kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini Tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit Tepat. minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta.
2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya bukan kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? kurang paham ya saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa,
Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang itu nganu langsung dibilang polisi kenjenan gitu. ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli
karena oknum bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa bu dari polisi sendiri? Mau Memberontak. memberontak? Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besar nggak mungkin ya bu ya, karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih bu pas dibawa ke rumah sakit itu bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit Tepat. minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh bu? Mereka Yang iya para oknum. para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka, mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun.
Ya, memang mereka mengkali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Bulan apa nih saya? Novemberan itu. Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Disuruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih ya, utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini,
Kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca katanya. Kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa
korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan bukan. ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu, enggak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih ya, utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta.
Katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang itu nganu langsung dibilang polisi kenjenan gitu katanya. gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah. Kaca kan memberontak.
terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini leban. Ibu percaya? Saya nggak percaya, soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa bu dari polisi sendiri? Mau Memberontak. memberontak? Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya bu ya, karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih bu pas dibawa ke rumah sakit itu bu? Ya bilangnya katanya terus apa, bingung katanya, terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau Takut mungkin. kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit Tepat. minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal ini Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga,
ketiga saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya, memang mereka uang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya uang bukan. Kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut,
Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Ya, katanya. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besar nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit kan masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit itu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai.
Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga jenengan, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka uang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu pulang. yang menyerahkan sinten, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia,
Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu Tapi kan
bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenengan gitu katanya. Iya gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit itu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. terus keduanya? Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak Ikut. Yang ikut yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak,
kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Denison itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka uang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya saya. Novemberan itu, Oh, Desember ya. Desember awal itu, Desember. Oh, 14. tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit,
RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besar nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus bingung katanya, terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam.
Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya bulan September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka uang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang,
Itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, To Cahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta. Katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan To Cahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita To Cahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan To Cahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian.
bentuk pintu di mana itu? mobil. Oh, bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenengan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Ya, katanya. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit kan masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau takut mungkin Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang apa? Kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen. Pak Densen. Itu siapa Densen itu?
yang mau apa, mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dilson itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga? saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya, memang mereka apa yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu? Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja,
Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besar nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit itu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang.
Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka uang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya saya. Novemberan itu. Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu pulang. yang menyerahkan sinten, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43,
meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang.
Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi kenjenengan gitu. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Ya, katanya. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca katanya. Kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini leban. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besar nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit itu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Namanya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam. Maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut.
Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau apa, mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga jenengan, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka uang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun,
Pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Ya, katanya. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca katanya. Kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Hmm. Tapi Pak RT bilangnya
hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi Tapi kenal sama keluarga ini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang paling asik bilang gitu. Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sinten, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu, nggak? Tidak. Dan uang itu tidak
berkurang Rp1 pun Bu ya, masih ya, utuh ya. Rencana mau dikembalikan Bu. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban.
Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya, karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya
minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. Terus keduanya? Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak Ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Bu Riana, terus ya Bu Riana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau apa, mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya, memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang Rp1 pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal,
Di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh
Tapi itu sempat dibawa pulang bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya bulan September atau kapan? Desember. Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga gini kan, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tapi Habis itu saya pulang. Tapi itu pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya
dia minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu nggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang Rp1 pun Bu ya, masih utuh ya. Rencana mau dikembalikan Bu. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi.
Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah, Kaca kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit Tepat. minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. 3
Dikasih uang 5 juta, jenengan tolak karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. Dan Yang ikut yang ikut ya Bu Riana, terus ya Bu Riana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga jenengan Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi.
Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca katanya. Kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit Tepatnya. minta obat gitu.
aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam. Maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu? Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh,
Itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang Rp1 pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil.
Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? mobil Oh, bentrok pintu mobil. ya katanya gitu, katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenengan gitu. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh, Ah, kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Katanya kurang September atau kapan?
Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini ya? Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. Dan Yang ikut yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga jenengan, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka uang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Mm-mm. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Hmm. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu.
Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan To Cahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus bingung katanya, terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus iya bilangnya gitu. Dan Kalau takut mungkin Kalau yang pas
Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan. Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. Ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima.
Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu nggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang Rp1 pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenengan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah, Kaca katanya. Kan mau berontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal.
ketemu Hmm. pakai seragam, Hmm. maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. Dan Yang ikut yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Denison itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Mm-mm. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Hmm. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo.
Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan To Cahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah. Kaca kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam
hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih Bu pas dibawa ke rumah sakit itu Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit sama nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam. Maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga gini kan di sini itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu? Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke.
Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Disuruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu nggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang Rp1 pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor,
Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca katanya. Kan mau berontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada.
Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. Dan Yang ikut yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka uang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih Bu, yang menyerahkan. Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. Ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam.
Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah. Kaca kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu, dari polisi sendiri?
mau memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya Bu ya, karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih Bu pas dibawa ke rumah sakit itu Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit sama nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam. Maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga jenengan di sini itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti itu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu.
Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut.
Selain Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca katanya. Kan mau berontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit Tepat. minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta.
2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Denison itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih, Bu. Yang menyerahkan. Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. Ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu, enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa,
Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya.
Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli para oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa bu dari polisi sendiri? Mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya bu ya, karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih bu pas dibawa ke rumah sakit itu bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh bu? Mereka Yang iya para oknum. para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Katanya bulan September atau kapan? Desember. Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga gini kan, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu
habis asar kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka uang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Novemberan itu. Oh, Desember ya? Desember awal itu. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Duh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu,
Keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timur mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca kan mau berontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit Tepat. minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai.
Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini kan, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti itu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih Bu, yang menyerahkan. Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. Ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya
Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu Kan
bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Iya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh, Ah. kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak kurang paham saya.
Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga jenengan Denison itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya, memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya uang buka. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Bulan apa nih? Ya, Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Mm-mm. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Hmm. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang.
Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dari mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk napasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam.
Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini ya? Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya bukan kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih tentu, yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang,
Itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, To Cahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan To Cahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita To Cahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan To Cahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian.
bentuk pintu di mana itu? mobil. Oh, bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini ledam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang apa? Kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen. Pak Densen. Itu siapa Densen itu?
yang mau apa, mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, di sini itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti. Terus pertemuan berikutnya Ketiga? saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya, memang mereka apa yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja,
Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para umum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang.
Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu, enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43,
meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang.
Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Gerson yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Sudarso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini leban. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Katanya bulan September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut.
Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini kan, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti itu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya, memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun,
Pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah, Kaca kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Hmm. Tapi Pak RT bilangnya
hanya ngambil obat atau ambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, maka ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih Bu, yang menyerahkan. Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. Ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu. Tidak. Dan uang itu tidak
berkurang Rp1 pun Bu ya, masih utuh ya. Rencana mau dikembalikan Bu. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban.
Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi kenjenengan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah. Kaca kan mau berontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini ledam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Katanya September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya
minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. Terus keduanya? Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak Ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Bu Riana, terus ya Bu Riana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga jenengan Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya, memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Yang apa ya? Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu nggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal,
Di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh
Tapi itu sempat dibawa pulang bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember. Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga jenengan di sini itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti itu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu? Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya
dia minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang Rp1 pun Bu ya, masih utuh ya. Rencana mau dikembalikan Bu. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi.
Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah. Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini leban. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus bingung katanya, terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Katanya September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya?
Dikasih uang 5 juta, jenengan tolak karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. Dan Yang ikut yang ikut ya Bu Riana, terus ya Bu Riana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga jenengan di sini itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu itu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada keterangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu nggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso,
juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya, karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dari mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya
tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember. Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya bukan kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu? Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih Bu, yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak.
Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jelas sendirian di situ gitu. Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil.
Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit sama napasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu?
Tepatnya kurang September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini ya? Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Bu Riana, terus ya Bu Riana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya, memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Mm-mm. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih Bu, yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Hmm. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia,
Dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan To Cahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masalah lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri hitam. dari mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus bingung katanya, terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus iya bilangnya gitu. Kalau takut mungkin
Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit itu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham itu ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih tentu, yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus
pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal.
Ketemu Hmm. pakai seragam, Hmm. pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak. ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya saya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Mm-mm. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih Bu, yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Hmm. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo.
Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan To Cahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya, karena misal kebentur pintu kok masalah lebam
hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih Bu pas dibawa ke rumah sakit itu Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau Takut mungkin. kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember. Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya, memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya bukan kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu? Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke.
Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Disuruh pulang. yang menyerahkan sinten Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor,
Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dari mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang.
Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih tentu, yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam.
Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu, dari polisi sendiri?
mau memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya Bu ya, karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dari mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih Bu pas dibawa ke rumah sakit itu Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau Takut mungkin. kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang apa? Kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka, mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga ini ya, di sini itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu?
Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Mm-mm. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Tuh, jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Hmm. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut.
Selain Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masalah lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dari mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta.
2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Densen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu, enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa,
Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya.
Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa bu dari polisi sendiri? Mau Memberontak. memberontak? Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya bu ya, karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih bu pas dibawa ke rumah sakit itu bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau Takut mungkin. kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh bu? Mereka Yang iya para oknum. para umum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember. Oh Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang apa? Kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga gini ya, di sini itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu
habis asar kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang buka. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Bulan apa nih ya? Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta Intinya maaf. minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu,
Keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu kan bukan Pak Darso yang ngomong. itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dari mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai.
Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? katanya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham itu ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu, enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya
Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu Tapi kan
bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Siang gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh, Ah. kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini ledam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Kapannya bulan September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya.
Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga jenengan di sini itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya, memang mereka yang kali asih bilang gitu. oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya? Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang.
Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu toh. Ah. Kaca kan memberontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dari mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Dia sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam.
Istri Darso, Poniem, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya kurang September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini. Dikasih uang 5 juta. Jenengan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, tapi Itu kenal sama keluarga ini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan sih tentu, yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak hukum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen,
Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, To Cahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan To Cahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita To Cahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan To Cahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut. Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian.
bentuk pintu di mana itu? mobil. Oh, bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah. Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini ledam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit Mas nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau pintu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Tidak, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa tuh, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental. Mobil. Kapan itu? Katanya bulan September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua saya tidak menjumpai mereka, mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau
yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Itu LSM gitu ya? Nggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini kan, Denison itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya tidak ada Dikasih tahu gitu ya? dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya, memang mereka yang kali asih bilang gitu. Tapi kan, ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu? Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah itu jenengan ada ini nggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu nggak Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalannya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring. Saya lihat ada luka lebam-lebam di kepala bagian pipi kanan, terangnya. Namun, pengakuan berbeda disampaikan oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Darso. Mereka mengatakan kepada Poniem bahwa luka lebam yang diderita Darso akibat terbentur pintu mobil. Hanya saja, Poniem tidak langsung percaya atas pengakuan polisi tersebut.
Dia mengatakan pengakuan itu disampaikan kepadanya saat menemuinya di RS Permata Medika, Semarang. Kata polisi ketika di rumah sakit, RS Permata Medika, Semarang, suami saya luka lebam di kepala karena memberontak lalu terkena pintu mobil, jelas Poniem. Tak percaya dengan pengakuan polisi tersebut, Poniem meyakini bahwa suaminya memang dianiaya oleh mereka karena adanya luka lebam hitam di bagian dekat telinga yang menurutnya bukan akibat terbentur pintu mobil. Selain itu, keyakinan Poniem juga diperkuat dengan adanya pengakuan sang suami bahwa sebelum tewas, dirinya dianiaya oleh sejumlah polisi. Pasca kejadian ini, kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yuda Timor mengatakan kliennya melaporkan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta berinisial I ke Polda Jateng atas dugaan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dan dugaan pidana menyebabkan maut. Selain I, Antoni menduga ada 6 polisi lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan terhadap Darso. Saat melapor, Antoni mengatakan pihaknya membawa beberapa barang bukti berupa hasil ronsen Darso, foto, dan video. Antoni mengatakan alasan pihaknya melapor ke Polda Jateng karena dugaan penganiayaan dilakukan hanya 200 meter dari rumah korban di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentuk pintu di mana itu? Mobil. Bentuk pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya, gitu. Oh, pas awal bawa Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu tuh. Ah, Kaca kan memberontak. Terus katanya langsung kena kaca pintu, jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli karena oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya? Karena misal kebentur pintu kok masa lebam hitam gitu ya? Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit masuk nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit kalau itu. iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Iya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau sama memberitahukan ada di Rumah Sakit Permata Medika gitu ya. Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut.
Akibatnya, korban meninggal dunia selesai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta, tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental Mobil. Kapan itu? kapannya bulan September atau kapan? Desember, Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal ini ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. terus keduanya Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. tidak. Yang ikut Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama para terduga pelaku. Mau dikasih juga terus sama Pak Dinsen Pak Densen. Itu siapa Densen itu? yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, Tapi tapi itu kenal sama keluarga gini ya, Dinsen itu. itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada Dikasih tahu gitu ya. dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti gitu. Terus pertemuan berikutnya Ketiga, saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, Tapi kan ya uang bukan. kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Oh, Desember ya? Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi Udah, habis itu saya pulang. Tapi itu Suruh pulang. yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Yang menyerahkan ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang, Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? tidak ada Sama anak gitu aja? sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu. Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu enggak. Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya. Sebelum meninggal, warga Semarang mengaku dadanya dipukuli 6 polisi. Darso, 43, meninggal dunia pada tanggal 29 September tahun 2024 setelah diduga dianiaya 6 anggota polisi dari Polresta Yogyakarta.
Warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, itu sebelumnya dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Sebelum meninggal dunia, Darso sempat memberikan pengakuan kepada adiknya, Tocahyo, 34, bahwa dirinya terluka parah akibat dipukuli oleh polisi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. Darso bilang ke saya dipukuli di bagian dada oleh 6 orang polisi asal Yogyakarta. Dia dipukuli karena kasus kecelakaan lalu lintas di sana, Yogyakarta, katanya dikutip dari Tribun Jateng, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Menurut keterangan Tocahyo, sebelum meregang nyawa, Darso dijemput paksa di rumahnya oleh 6 anggota polisi pada tanggal 21 September tahun 2024 lalu. Dia menyebut penjemputan paksa tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Setelah itu, Darso sempat meminjam sejumlah uang kepada adiknya untuk pergi ke Jakarta. Namun, tak berselang lama, Darso kembali lagi ke kampung halamannya pada September tahun 2024. Baru di rumah seminggu, saya lalu dapat kabar kalau Darso masuk rumah sakit, cerita Tocahyo. Kemudian pada tanggal 29 September tahun 2024, Darso dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darso sempat berpesan kepada adiknya bahwa dirinya sempat dianiaya oleh sejumlah polisi. Pengakuan Darso itu pun sempat direkam oleh pihak keluarga. Di rumah sebelum meninggal dunia, dia bilang ke saya kalau ingin menuntut oknum itu. Karena merasa tersakiti, dianiaya polisi, paparnya. Senada dengan Tocahyo, Poniem, istri Darso, juga menyebut bahwa suaminya mengaku sempat dihajar oleh anggota polisi. Suami sempat didatangi oknum itu di rumah sakit. Selepas mereka pergi, suami baru cerita abis dipukuli oleh mereka, terangnya. Selain itu, Poniem juga mengatakan suaminya mengalami luka lebam di wajahnya. Padahal, di saat yang bersamaan, sang suami